Geger gede, tablik akbar UAS kembali dapat penolakan warga. Alhamdulillah, makin banyak rakyat waras yang sadar. Ustadz ganteng auto sepi job nih. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi. Harusnya mulailah ceramah yang bikin adem hati kalau mau dipanggil Ustadz. Ustadz kok ngajarin bunuh diri? Ustadz apaan tuh? Untuk orang Indonesia banyak yang tidak suka dengan Abdul Somad. Ini kenyataan. Begundal-begundal tukang dagang agama sudah mulai bermain lagi. Setelah di Pilkada DKI, mereka obrol murah ayat, sabotase mayat demi menang Pilkada. Jelang Pilpres 2024, mereka mulai jualan agama lagi. Jadi jangan memperumit masalah. Dan apa yang dilakukan Somad justru mengkotak-kotakkan dan mendisparasi orang, memisah-misahkan orang. Tablik akbar di Kabupaten Purworejo yang rencananya menghadirkan pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad alias UAS batal digelar lantaran menuai penolakan dari warga. Adapun kehadiran UAS di acara tablik akbar di Purworejo menuai penolakan dari berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan. Keputusan pembatalan tablik akbar itu diputuskan oleh panitia pelaksana kegiatan tersebut dalam rapat koordinasi. Rapat itu sendiri diselenggarakan di Aula Kecamatan Kutorajo, Kabupaten Purworejo, Rabu malam 13 Juli 2022. Mengutip dari laman bentengsumbar.com, berdasarkan daftar hadir yang beredar di WhatsApp, rapat itu dihadiri langsung panitia tablik akbar. Selain itu juga hadir Kapolres Purworejo dan Dim 0708, Ketua FKUB, Ketua PCNU Kabupaten Purworejo, Ketua PD Muhammadiyah Purworejo, Ketua Fatwa MUI Purworejo, dan Forkom Pincam. Bertindak sebagai moderator dalam rakor tersebut adalah Ketua FKUB. Selain itu, turut hadir Ketua MUI Kabupaten Purworejo yang membawakan sambutan. Camat Kutoarjo Galuh Bakti Pertiwi mengatakan bahwa panitia tablik akbar secara legowo menyatakan tablik akbar di Masjid Al-Izhar Alun-Alun Kutoarjo itu batal digelar. Pihak panitia kegiatan itu, kata Galuh, juga menyatakan akan segera membubarkan kepanitiaan mereka. Terkait keputusan panitia tablik akbar tersebut, Camat Kutoarjo Purworejo dan Forko Pimcam Kutoarjo pun mengapresiasi kelapangan dada dari panitia kegiatan yang sedianya akan digelar pada 16 Juli malam tersebut dengan menghadirkan UAS. Pada prinsipnya, Forko Pimcam mendukung terciptanya kondusivitas wilayah. Seperti diberitakan sebelumnya, berbagai spanduk penolakan kedatangan UAS dipasang di tempat-tempat strategis dengan alasan bahwa UAS memberikan ceramah provokatif dan diduga menjadi pendukung khilafah. Selain itu, pernyataan sikap menolak juga disampaikan pula oleh Persatuan Paragus dari berbagai pondok pesantren di Purworejo kepada Kapolres beberapa waktu lalu. Kalau kita lihat dari rekam jejak ceramahnya yang provokatif dan cenderung membela para pengacau, kita nggak heran kalau banyak pihak melarang UAS masuk ke banyak tempat karena memang secara ceramah dia sangat tendensius. Oleh karena itu kita melihat bahwa memang sudah sepantasnya UAS tak boleh masuk ke wilayah-wilayah yang hanya ingin ada kedamaian di situ. Kasus penolakan UAS juga harus menjadi pelajaran penting untuk Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin menggiring karena perpecahan bangsa sendiri. Bagi orang yang berbesar hati dan bijak, pasti akan merenungi dan memperbaiki diri atau introspeksi apakah ada yang salah sehingga ditolak di mana-mana. Tapi bagi sang Ustadz ganteng, dirinya yang paling benar karena efek dipuja-puji, malah marah dan ngamuk gak jelas. Orang ini terlalu sombong sehingga dunia yang salah dan harus minta maaf kepadanya. Memang begitulah ciri-ciri orang yang arogan, tak pernah mengaku salah, malah menyalahkan orang lain, bukan main. Jalan terakhir memang ada di pundak rakyat, melalui penolakan-penolakan kepada orang tersebut. Cukup ditolak rame-rame, maka gerak-gerik UAS akan menyempit. Hanya rakyat yang bisa menghentikan penceramah yang banyak masalah. Kalau mengharapkan pemerintah, entah sampai kapan baru ada tindakan tegas. Ketika ada sebuah kebijakan yang diprotes, pemerintah langsung ciut dan tidak ada kejelasan. Sampai kapan negara ini bisa bebas dari penceramah seperti itu? Semoga saja kota-kota dan daerah lain ikut menolak penceramah bermasalah, apalagi yang radikal. Ada banyak penceramah seperti itu, tapi terus dibiarkan merajalela dengan narasi yang disebarluaskan ke media sosial dengan bebasnya. Masyarakat harus sadar, tak semua penceramah agama itu bagus. Banyak yang hanya sekedar tempelan, tapi sikap dan perilaku sangat bertolak belakang atau bahkan membawa kepentingan. Bagaimana menurut Anda?
Modiar, alhamdulillah tersadar. Warga Jonggol rame-rame tolak kedatangan UAS ceramah. Lanjutkan. Sehubungan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022, Jonggol dalam rangka Tabligh Akbar, maka kami sebagai warga penghuni Citra Indah City yang telah lama menempati perumahan ini dengan penuh ketentraman dan kedamaian serta harmonis. Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas, kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustadz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang berceramah di tempat kami. Warga Jonggol tolak UAS ceramah di tempatnya. Alasannya adalah demi menjaga ketentraman. Selain itu, mereka menjelaskan maksud dari sikap kolektif itu juga. Maksud dari sikap kolektif itu juga untuk menjaga nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh sepuh kiai setempat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video. Sejumlah warga menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar. Dalam keterangan video, sejumlah warga menolak kedatangan UAS lantaran ingin kedamaian dan ketentraman. Berdasarkan keterangan, penolakan UAS itu berlokasi di perumahan Citra Indah City, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Video itu diunggah oleh salah satu pengguna media sosial Twitter dengan akun @dewi011 sebagaimana dilansir Terkini ID Selasa 14 Juni 2022. Nah, tampak dalam video sejumlah orang mengenakan busana Islami sembari posisi berdiri membacakan pernyataan sikap menolak kedatangan UAS. Dalam keterangan video tersebut, orang tersebut mengaku merupakan pengurus warga setempat. Dia berkata, sehubungan dengan rencana kedatangan Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022 dalam rangka Tabligh Akbar, maka kami sebagai pengurus warga Citra Indah City telah lama menempati perumahan ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman serta harmonis. Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas, kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan UAS, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra City dengan berat hati menolak kedatangan UAS untuk datang ceramah di tempat kami sampai batas yang belum ditentukan. Saya mau heran, tapi inilah akhir zaman, sahabat. Ya beginilah. Ya, acara hiburan, permaksiatan, tidak sesuai dengan syariat Islam, itu aman-aman saja diperbolehkan. Namun acara yang baik, sesuai dengan agama, dengan syariat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, ditolak. Saran saya kepada sahabat saya Abdul Somad, gitu ya, silahkan meneruskan aktivitasnya, tapi tolong konsisten. Ya, sekali lagi jangan mencela-mencele dan itu akhirnya seperti orang membeli. Pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Yang kedua, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahan. Kalau dia salah, maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertagi. Nah, demikianlah cuplikan kalimat dalam video yang dibagikan melalui medsos oleh warga perumahan Citra Indah City, Jonggol. Selain itu, menurut warga setempat, alasan lain menolak kedatangan UAS adalah untuk menjaga kedamaian dan ketentraman, sebab khawatir dengan kedatangan UAS dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan warga di kemudian hari, dan juga demi menjaga ketentraman, kedamaian, dan marwah nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para sesepuh kiai dan guru mereka. Selanjutnya, mereka menutup pernyataan sikapnya dengan berdalih kesepakatan bersama dan demi kebaikan bersama. Nah, untuk kesekian kalinya, UAS telah ditolak datang di beberapa daerah. Masyarakat semakin sadar dan belajar dari Singapura yang dengan tegas menolak UAS menginjakkan kaki di sana. Bahkan Menteri Dalam Negeri Singapura jelas dan tegas mengungkapkan alasannya, yaitu UAS adalah penceramah radikal pendukung aksi pengacauan yang isi ceramahnya memecah belah atau segregasi masyarakat dan menghina agama lain. Pelajaran dari Singapura menolak UAS ini seperti yang dikatakan oleh Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Ia mengatakan, pencekalan yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap penceramah UAS harus dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam mencegah radikalisme. Masyarakat pun kini semakin berani dengan tegas menolak para dai provokator radikalisme, pengasong khilafah, dan pendukung pengacauan seperti UAS dan sejenisnya yang mensegregasi masyarakat dan membahayakan juga mengancam keutuhan persatuan dan tegaknya NKRI. Kecerdasan moral masyarakat sudah semakin kuat, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika
dan menerapkannya dalam tindakan. Maka tepat sekali reaksi masyarakat di perumahan Citra Indah City Jonggol Bogor Jabar yang menolak kehadiran UAS di tanah mereka yang damai dan rukun sejak dulu kala itu. Mosok iya cuma demi mendengarkan ceramah dari seorang ustadz radikal yang lagi ngetren, kerukunan dan kedamaian suatu kawasan menjadi terancam. Jangan dong, kita sadar dan paham dong, pastilah ada masyarakat setempat yang rindu mendengarkan UAS, yang mungkin sudah menjadi idolanya, berkunjung dan mengisi acara di wilayah mereka. Tapi, karena banyaknya kejadian yang kurang baik sebagai buntut dari sebuah ceramah yang tidak ramah, masyarakat pun sebaiknya berpikir secara luas ya dan lebih panjang. Sebab apalah manfaatnya bila kuping ini disenangkan oleh ceramah selama 1-2 jam, tapi setelah itu suasana kampung jadi seperti neraka. Sahabat jadi lawan, saudara jadi musuh. Apalagi kalau ada minoritas di sana. Waduh, bahaya tuh. Kalau kita kembali ke ajaran agama, Tuhan pasti ingin umat manusia rukun dan damai, apapun agama atau keyakinannya. Jadi bagaimana menurut Anda?